yang mengalami kebaikan Tuhan. Oke, yang mengalami kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan, haleluya. Bersyukur untuk hari ini kalau kita bisa bertemu bersama lagi di Zoom. Mari sebelum kita mulai, saya mau kita baca dalam firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 8. Mari sebelum kita ibadah, kita berdoa, kita baca dulu Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 8. Baik, sambil Bapak Ibu Saudara mencari, saya akan membacakan Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 8. Perikopnya berjudul Dalam Lindungan Allah. Orang yang duduk di dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allah yang percayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih, Yesus. Bapa di surga, kami berterima kasih Tuhan kalau Engkau baik dalam setiap kami. Dalam setiap jemaat-Mu, Engkau terus menjaga, melindungi kami Tuhan. Bahkan sukacita dan damai sejahtera itu Tuhan ada di dalam hati kami, di dalam pikiran kami. Sehingga hal-hal yang kami rasa tidak baik, kami terus mengucap syukur di dalam segala kondisi. Terpujilah Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami membuka hati kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membuka selebar-lebarnya. Mari Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk masuk menguasai hati kami, menguasai jiwa kami, menguasai perasaan kami. Dan biar Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah ini. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Mari tetap dalam menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan. Mari kita sembah dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Mari bermazmur bagi Allah-Mu yang ajaib, yang dahsyat. Haleluya. Haleluya Tuhan, sebab Engkau baik. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur bagi nama-Mu Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang mulia. Mulialah nama-Mu Tuhan, Engkau Allah yang kudus. Haleluya. 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 For the Lord God Almighty reigns. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty reigns. Kau memerintah Tuhan. Haleluya. Holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy,
Worthy is the Lamb. Amen. Worthy is the Lamb. You are worthy is the Lamb, Lord. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. 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 For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. Sing holy. 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 Are you, Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Amen, Lord. Worthy is the Lamb. You are holy. Angkat tanganmu bagi Dia. Holy. Angkat tanganmu bagi Dia. You Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy Lord. Are you Lord God Almighty? Amen. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Amin Yesus. Amin Yesus. Kau Allah yang luar biasa. Di dalam kegelapan malam, Tuhan berjaga-jaga atas kami. Tiang api-Mu Tuhan terus membuat terang setiap jalan-jalan kami. Tiang awan-Mu Tuhan yang terus membawa kami Tuhan hidup dalam keteduhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami. Kami mengandalkan Engkau, Allah yang hebat, gunung batu kami, menara hidup kami, kota benteng hidup kami. Kami mengandalkan Engkau. Kami manusia saja Tuhan yang terbatas atas segala sesuatunya. Tapi karena Tuhan mengasihi kami, karena Engkau cinta terhadap kami Tuhan, Engkau menunjukkan kasih-Mu hari demi hari, waktu demi waktu, detik demi detik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Layaklah Engkau dipuji dan diagungkan atas setiap bibir lidah kami Tuhan. Atas setiap kehidupan kami, atas setiap pelaku kami. Layaklah Engkau dipuji dan ditinggikan. Jemaat-Mu Tuhan rindu untuk memuji dan memuliakan nama. Jemaat-Mu rindu untuk nyatakanlah Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Bukakan Tuhan setiap mata yang tertutup. Tuhan membuka setiap mata yang buta. Tuhan melembutkan setiap hati yang keras. Setiap tanah yang tidak mau dibentuk, Tuhan melembutkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Biar ketika kami memuji nama-Mu Tuhan, ada kuasa yang besar yang mengalir, sehingga yang sakit akan dipulihkan. Kami percaya di dalam nama Yesus, yang miskin akan Tuhan perkaya, yang memiliki beban berat, kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberi kelepasan, yang sedih Tuhan akan memberi penghiburan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami sambut sukacita dan damai sejahtera Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya.
Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Apa kabarnya? Semua mengalami sukacita Tuhan. Lambaikan tanganmu. Oke, jangan cuma lambaikan, sekaligus tepuk tangan, sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Yeay! Luar biasa ya. Saya melihat bagaimana kemurahan Tuhan ya. Pandemi itu datang di Indonesia tuh 2020. Kalau nggak salah di bulan Februari atau Maret. Saya mulai menghitung-hitung. Kira-kira kita bisa survive nggak ya dalam keluarga saya. Tapi nyatanya di 2021 sekarang bulan Agustus. Kita udah lewati hampir 1,5 tahun. Gile Tuhan, kita tuh kalau bisa bahasa Betawi gile gitu ya. Gile Tuhan, kita tuh ajaib banget, dahsyat banget, hebat banget, luar biasa. Kalau sampai kita saat ini tetap mengalami kebaikan Tuhan, sukacita Tuhan, artinya Tuhan memelihara hidup kita. Amin. Beri sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita yang hebat dan dahsyat. Amin, amin, amin. Mari kita nyanyikan, kita mau puji Dia, mau suka, kita mau menari bagi Tuhan kita mau bertepuk tangan. Monggo yang mau berdiri, memuji Tuhan, mau tepuk tangan, saya membebaskan Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Ayo kita bersukacita. Jangan biarkan rohmu mati. Bakar semangatmu. Katakan, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Yeay. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi, sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sama-sama katakan, yes, yes, yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Bersukacita semua. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Amin. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Amin. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Say yes. Say. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mari kita menari bagi Dia. Menari bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Layani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu,
sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Sing shalala, shalala, la 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 la. Saya cinta Yesus. Shalala, la 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 la. Yesus cinta, amin. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku, amin, tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, la 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 la. Saya cinta Yesus. Shalala la 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 la. Yesus cinta saya. Saya mau nyanyi ketika bilang shalala la la la. Sebut namamu, Henry cinta Yesus. Ya, bisa ya. Shalalalalalalalala. Yesus cinta Henry. Nanti diganti dengan nama sayanya, diganti nama Bapak Ibu Saudara sekalian semua. Oke? Masih bersemangat? Ayo kita katakan. Shalalalalala. Henry cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta Henry. Katakan dengan imanmu. Shalalalalala. Henry cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta Henry. Yesus cinta Henry. Amin. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya Tuhan itu baik buat hidup saya, saudara semua. Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik, semua mengalami sukacita Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi bagi Allah kita yang baik. Baik, saya mengundang Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bersaksi, nggak tahu mungkin dari anak-anak sekolah minggu. Mari diberi kesempatannya saksikan kebaikan Tuhan. Mari, saya mengundang, mungkin ada satu atau dua, atau kalau banyak masih ada waktu sih. Baik, dari keluarga keluarga Tambunan atau keluarga Sitorus? Ya, ini anak-anak mau nyanyi. Ayo sini semua cepat. Maju. Ngaling kupiku. Jadi yang bilang. Mama. Ayo bilang mau nyanyi apa? Bilang shalom. Shalom. Kami mau nyanyi liku-piku. Mesti jangan berebut ke belakang. Dia pandai. Nah
Baik, terima kasih anak-anak dari keluarga Pasitoris dan keluarga Tambunan. Tuhan memberkati. Baik, sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita kembali ke hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Mari kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Kita mau nyanyikan lagu ini cukup lama. Tapi saya sangat diberkati di dalam lagu ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Biar lagu ini menjadi nyanyian, menjadi komitmenmu kepada Tuhan. Biar apapun kondisi, keadaan, situasi yang ada, tetapkan tertanam dalam cinta akan Tuhan. Amin. Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, tinggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Angkat tanganmu bagi Dia. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Menyenangkanmu, 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 senangkanmu.
hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Amin Yesus. Mencintaimu dan menyenangkanmu itu menjadi kerinduan kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami butuh cara. Kami ingin mengetahui cara bagaimana untuk mencintaimu Tuhan. Beri kami hikmat dalam pendengaran firman Tuhan. Sehingga firman yang kami dengar, yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, boleh berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga buahnya boleh dinikmati oleh banyak orang. Berkati tanah hati kami Tuhan, biar yang terbaik yang kami berikan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda firman. Kuasai bibir lidahnya Tuhan, kuasai hatinya, biar apa yang disampaikan benar-benar firman-Mu Tuhan, sehingga menguatkan dan mendewasakan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, hambanya dipersilakan. Oke, mungkin ada kendala ya. Mungkin ada kendala. Ditunggu sebentar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, Greg lagi memperbaiki. Oke, thank you Greg. Baik, Ibu Nona dipersilakan. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dari kami di Angkasa Puri. Tetap semangat ya, tetap kami bawa dalam doa setiap nama Bapak Ibu. Setiap hari kami berdoa buat Bapak Ibu supaya iman tetap terjaga, iman tetap terpelihara, bahkan juga kondisi kesehatan, pergumulan-pergumulan yang mungkin kami sebagai hamba Tuhan tidak tahu Pak pasti, tapi kami berdoa supaya apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu secara pribadi yang tidak kami ketahui, biar Roh Kudus yang tahu dan Roh Kudus yang akan menyelesaikannya. Amin. Kita akan buka firman Tuhan pagi hari ini. Seperti judul yang saya sudah bagikan adalah iman yang besar. Iman yang besar itu tidak berbicara tentang kapasitas atau bentuk iman yang gede gitu, bukan. Kita mau menggali apa sih iman yang besar yang Alkitab tulis. Tidak bicara tentang besarnya iman, tapi kita mau bicara kualitas iman yang besar yang menurut Alkitab. Kalau dalam beberapa terjemahan memang tidak ada berbagai terjemahan, ada yang menuliskan iman yang luar biasa, iman yang dahsyat, iman yang hebat gitu. Ini yang mau kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dalam Injil Lukas 7 ayat 1 sampai dengan 10.
akhir-akhir ini, bahkan khususnya di zaman kita hidup, di masa-masa kita hidup, kita butuh sekali untuk terus menjaga stamina iman kita. Entah kita sedang berada dalam kondisi keadaan yang baik-baik saja, ataupun dalam kondisi yang saat ini mungkin kurang baik, mari tetap kita jaga iman. Percaya kita maintain, kita pelihara iman kita, terjaga, tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita baca sama-sama di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 10. Judulnya di situ kalau di Alkitab kita judulnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, Kapernaum itu seringkali disebut oleh beberapa peneliti sejarah, dikatakan itu the city of Jesus. Jadi kota Yesus namanya Kapernaum. Karena apa? Di Kapernaum itu banyak sekali Yesus buat mujizat, Bapak Ibu. Nah, kita baca ayat pertama. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Jadi penyakit yang dialami oleh hamba si perwira ini sungguh-sungguh memprihatinkan hati si perwira yang baik hati ini, perwira dari Kapernaum. Dan kalau perwira ini menurut sejarah, perwira ini dia perwira yang memimpin tentara Romawi dan dia orang Romawi. Dan si perwira ini dia memiliki bawahan itu pasukan, dia punya pasukan di bawahnya dia memimpin sebanyak 100 pasukan tempur, pasukan perang. Nah, kita lanjut ayat ketiga. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Jadi dia perintah nih tua Yahudi. Kemudian ayat keempat, mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Jadi si perwira dari Kapernaum ini terkenal kebaikan hatinya. Dia yang bekerja, dia yang menyumbang, mungkin membangun rumah ibadat orang-orang yang ada di Kapernaum. Jadi si perwira ini terkenal baik sehingga tua-tua itu ketika disuruh menghadap Yesus untuk minta tolong supaya Yesus menyembuhkan hambanya, mereka menyisipkan pesan bahwa dia nih orang baik loh. Dia ini penyumbang dana atau donatur untuk membangun rumah ibadat kami, kata tua-tua itu. Lalu di ayat ke-6, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Wah, luar biasa perwira ini ya. Padahal dia udah suruh si tua-tua itu untuk menghadap Yesus, untuk supaya Yesus datang ke rumahnya menyembuhkan hambanya. Tapi mungkin ketika dia menyuruh tua-tua ini, dia berubah pikiran. Teringat bahwa orang yang dia undang adalah pribadi yang luar biasa. Yesus yang terkenal namanya. Yesus yang luar biasa, tamu yang istimewa. Sehingga dia bilang, Tuhan datang ke rumahku tapi nggak pantas. Aku nih seorang prajurit, seorang perwira, tapi aku nih di hadapan di dalam pekerjaanku pun aku punya bawahan. Dia memposisikan dirinya tidak seperti seorang perwira yang terkenal kebaikannya. Tentunya kalau secara manusia saat ini, kalau orang sudah terkenal kebaikannya, punya jabatan, punya pangkat, seringkali kita jumpai mulai ada kesombongan. Mulai ada merasa bangga diri. Tapi kita belajar dari si perwira ini bahwa dia orang yang terkenal baik hati, membantu pekerjaan Tuhan, tapi dia memposisikan dirinya seperti seorang prajurit. Dia katakan bahwa
Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata di ayat 7, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 7 mengatakan demikian. Kemudian 8, sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Kemudian ayat 9. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Yesus merasa heran dengan perkataan si perwira tadi. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Yesus, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Seberapa banyak penduduk Israel pada waktu itu. Yesus mendeklarasikan bahwa iman yang dimiliki oleh perwira ini tidak pernah dijumpai oleh Yesus sekalipun. Ayat yang ke-10, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Amin. Kalau Bapak Ibu di Injil yang kita baca ini ada 3 versi Bapak Ibu. Jadi Lukas menuliskan demikian, kemudian Matius juga menuliskan hal yang kisah yang sama, Yohanes juga, tapi mereka punya sudut pandang yang berbeda. Nah, di Yohanes kalau nggak salah pada waktu si perwira ini minta kepada Yesus, katakan saja. Nggak usah Yesus sampai ke rumahnya. Yesus masih di pertengahan jalan. Tapi dia punya iman, katakan saja Tuhan, kalau hambaku sembuh, maka hambaku pasti sembuh. Jadi kalau nggak salah di Yohanes menuliskan di jam yang sama, ketika Yesus mengatakan kesembuhan itu terjadi, maka itu sudah terjadi di tempat di mana si hamba perwira ini sakit. Jadi dalam waktu yang bersamaan ketika Yesus katakan sembuh, maka terjadilah sembuh. Jadi di dalam waktu yang tepat, walaupun jarak yang begitu jauh. Ini yang dikatakan luar biasanya iman yang besar. Jadi iman yang besar tidak berbicara tentang bentuk iman yang besar, tapi berbicara tentang kualitas iman yang hebat, kualitas iman yang dahsyat. Jadi iman yang besar itu bukan lahir dari seberapa banyak kita mengenal atau kita tahu tentang Alkitab. Kita pinter tentang Alkitab, tentang firman Tuhan. Itu tidak menjamin iman kita besar. Iman yang besar juga bukan lahir daripada seberapa banyak kita bisa menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Itu bukan jaminan. Jadi iman yang besar, iman yang luar biasa, iman yang dahsyat itu lahir dari pengenalan kita bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Yesus yang kita puji, bahwa Yesus yang kita percayai adalah Allah yang sangat-sangat baik. Amin. Ini iman yang besar lahir dari ketika kita mengenal bahwa Allah yang kita sembah, bahwa Yesus yang kita percayai adalah Allah yang sangat baik. Seberapapun besarnya masalah kita, sesulit apapun persoalan yang sedang kita hadapi, mari tetap jaga hati kita. Perkatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik. Sesedih apapun yang sedang kita alami situasi saat ini. Tapi mari jaga hati kita untuk memiliki iman yang tetap percaya bahwa apapun yang terjadi, semua atas kendalinya Tuhan. Dan Tuhan izinkan hal itu terjadi supaya mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini yang dimaksud iman yang besar. Di dalam Alkitab ada 2 contoh yang saya temukan iman yang besar yang Yesus ngomong langsung iman seperti ini, iman yang luar biasa ini ada dua Bapak Ibu. Selain si perwira dari Kapernaum, Bapak Ibu mungkin ingat juga tentang perempuan yang menunggu remah-remah roti dari yang kayak Yesus bilang kamu nggak pantas dapat roti, tapi remah-remahnya aja. Saya akan bacakan di dalam Matius 15. Kalau Bapak Ibu mau buka Alkitab bersama saya silakan. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Jadi ada 2. Jadi dalam Alkitab kalau kita baca Injil itu ada yang ditulis dengan huruf merah, itu adalah
perkataan Yesus. Dan di sini saya temukan di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28 juga Yesus mengatakan hal yang sama. Saya bacakan ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab di ayat 28 dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kita mau lihat nih, kita mau belajar sama-sama pagi hari ini. Apa sih rahasianya dari kedua kisah ini? Perwira di Kapernaum dan perempuan dari Kanaan ini. Sampai Yesus begitu kagum melihat imannya. Sampai Yesus itu takjub melihat kebesaran iman kedua pribadi ini. Kita sudah kita baca tadi bersama. Jadi saya melihat yang sudah kita baca ini, yang pertama yang saya temukan bahwa iman yang besar itu, seperti tadi saya singgung, tidak lahir dari seberapa banyaknya kita baca Alkitab atau mengenal ilmu-ilmu Alkitab atau seberapa banyak kita menghafal tentang firman Tuhan. Tapi iman yang besar itu lahir dari ketika kita mengenal. Kita tahu pasti bahwa Allah itu baik. Jadi yang pertama, iman yang besar lahir dari sikap kerendahan hati. Garis bawahi, iman yang besar yang dimiliki oleh perwira dari Kapernaum, yang dimiliki oleh perempuan dari Kanaan, itu lahir dari sikap hati yang memiliki kerendahan hati. Makanya tadi kita baca bersama Bapak Ibu, ketika dia suruh tua-tua untuk mengundang Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak hambanya yang sedang sakit. Kemudian dia utus lagi, dia berubah pikiran, dia utus lagi sahabat-sahabatnya untuk bilang bahwa Tuhan, Engkau tidak layak datang ke rumahku. Yesus, Engkau tidak layak datang ke rumahku. Karena aku pun tidak layak bertemu dengan Engkau. Katakan saja di tempatmu berdiri. Katakan saja di sana Tuhan bahwa hambaku pasti sembuh. Maka hambaku pasti akan sembuh. Ini sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh si perwira dari Kapernaum. Demikian juga sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh perempuan Kanaan. Sampai sudah dikatakan engkau nggak terima, nggak layak terima roti, cuman anjing yang bisa terima roti. Dia bilang nggak apa-apa, nggak roti juga nggak apa-apa, remah-remahnya pun dia mau menerimanya. Nah, sikap kerendahan hati inilah yang memunculkan iman kita memiliki iman yang besar. Iman yang luar biasa. Iman yang dahsyat. Kalau kita datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang kita ngatur Tuhan, ketika kita beriman, kita ngatur maunya kita. Kita tidak mau menyerahkan apa yang menjadi hal yang kita imani kepada keputusan Tuhan. Kita nggak akan bisa mendapati apa yang kita percayai, apa yang kita imani. Karena kita datang tidak dengan sikap kerendahan hati. Kita datang dengan sikap mengatur Tuhan. Mau-maunya kita, suka-suka waktunya kita. Kita nggak belajar menyerahkan kepada Tuhan. Ingat doa Bapa kami, jadilah menurut kehendak-Mu. Saya mau bagikan di dalam Amsal 3 ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Amsal menuliskan, orang yang rendah hati dikasihinya. Siapa yang rendah hati mendapat kasihnya Tuhan. Makanya si perwira ini mendapat kasihnya Tuhan. Perwira seorang yang terpandang, orang yang berpangkat,
orang yang dihargai, orang yang terhormat, tapi karena sikap rendah hatinya itu yang menarik Yesus memiliki belas kasihan buat dia. Kemudian di dalam Amsal 11 ayat 2, jikalau keangkuhan tiba-tiba, jika cemooh. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi orang yang rendah hati juga diberikan Tuhan hikmat. Kita butuh kerendahan hati supaya kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat yang bagaimana? Hikmat yang menghormati Tuhan. Hikmat yang berserah kepada kehendak Tuhan. Hikmat yang berserah kepada keputusan Tuhan. Sehingga kita tidak mudah mengatur Tuhan menurut maunya kita. Kemudian kita buka lagi. Di dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Betapa hati Yesus hancur ketika sang perwira berkata bahwa tidak pantas engkau datang ke rumahku, tidak layak. Bahkan aku pun tidak pantas bertemu dengan engkau. Katakanlah kepada hambaku supaya dia mengalami kesembuhan di tempat di mana Yesus berdiri. Maka Yesus melakukannya. Karena apa? Karena didasari oleh sikap kerendahan hati. Saat kita memiliki pergumulan, kita pasti, saya percaya Bapak Ibu punya iman. Tapi mulai kita belajar, dasari iman kita dengan kerendahan hati. Menyerahkan segalanya menurut keputusan Tuhan. Sekalipun kita punya iman, sekalipun kita punya pengharapan, tapi percayalah dan mengertilah bahwa semuanya itu didasari dari keputusannya Tuhan. Apa yang terjadi, apa yang kita terima, apa yang kita alami, percaya itu semua Tuhan sudah atur baik. Tuhan tidak pernah berlaku jahat atas kita. Makanya iman yang besar itu lahir bukan karena kita hafal Alkitab, kita mengenal tentang pengenalan Alkitab lainnya, tapi karena kita mengenal bahwa Tuhan itu baik dan selalu berbuat baik atas kita. Ini yang perlu kita kerjakan, didasari dengan kerendahan hati. Jadi menjadi besar bukan harus kita membesarkan diri. Menjadi besar juga bukan harus kita bicara yang tinggi-tinggi, sementara kita masih di bumi. Jadi di sini kerendahan hati, saya coba baca-baca, cari-cari. Kerendahan hati di dalam bahasa Latinnya itu artinya humilitas. Humilitas itu humus. Jadi rupanya kerendahan hati itu artinya tanah. Makanya sering ya kita dengar orang berbicara, aduh jadi orang selama masih napak nggak usah sombong-sombong deh. Selama masih di bumi nggak usah sombong-sombong. Kita masih nginjek tanah, belum terbang. Makanya itu istilah-istilah seperti itu. Jadi orang membumilah, jangan seperti orang udah terbang kemana-mana, padahal kita masih nginjek bumi, kita masih di tanah. Jadi kerendahan hati itu bahasa Latinnya itu tanah. Orang yang menyadari bahwa keberadaan dirinya, saya berasal dari tanah, dan nanti juga saya akan kembali ke tanah. Buat apa saya membanggakan diri? Saya pun juga diciptakan dari tanah oleh tangan yang kuasa, oleh tangan yang berkuasa. Orang yang seperti ini akan menyadari, dia tidak akan mudah menjadi pribadi yang sombong, dia tidak akan mudah menjadi pribadi yang tinggi hati. Sementara kita ini dari tanah, semuanya dari tanah. Hanya Tuhan yang patut dipuji, hanya Tuhan yang patut ditinggikan. Nah, sikap kerendahan hati juga, kata kerendahan hati kalau dalam bahasa Yunani itu dikatakan lemah lembut. Ingat nggak ucapan berbahagia yang Yesus ucapkan bahwa orang yang lemah lembut akan menguasai bumi. Jadi orang yang memiliki kerendahan hati dia akan mengalahkan segala hal, mengatasi segalanya. Nah, ini poin yang pertama yang saya bagikan. Jadi untuk memiliki iman yang besar, iman yang hebat, iman yang luar biasa, iman yang dahsyat, mari kita dasari iman percaya kita kepada Tuhan dengan sikap kerendahan hati. Jangan ngatur Tuhan, jangan komplain sama Tuhan, jangan mendikte Tuhan, tapi serahkan ketika kita beriman. Tuhan, aku beriman Tuhan, aku butuh ini Tuhan, aku mengharapkan ini Tuhan, aku mempercayai ini Tuhan, tapi dasari semuanya dengan kerendahan hati. Hal yang kedua, yang berikutnya, untuk menghasilkan iman yang besar yang seperti dialami oleh
perwira dari Kapernaum dan perempuan dari Kanaan itu adalah iman yang lahir dari sikap sadar diri. Tahu diri siapa kita di mata Tuhan. Tahu diri siapa yang kita hadap. Ketika kita berdoa, kita sedang menghadap si pemilik kuasa. Jadi tahu dirilah kita. Nah, sikap perwira yang kita baca pagi hari ini, dia tahu diri banget, sekalipun secara lahiriah, secara di dunia, dia orang yang terpandang, dia orang berpangkat, orang yang baik, terkenal baik hati, tapi dia tahu diri. Perempuan dari Kanaan, walaupun dia sudah dihina, direndahkan, dikatakan dia nggak pantas makan roti, yang pantas makan roti itu anjing. Tapi dia tahu diri. Kalau kita pernah dengar cerita tentang Naaman, panglima raja Naaman, ini perbedaannya. Kalau kita bandingkan si perwira dari Kapernaum dan si Naaman, si panglima raja ini, saya mau coba singgung sedikit supaya kita bisa melihat perbandingannya. Naaman ini juga pengawal raja, orang hebat, orang berpangkat. Tapi sikap tahu dirinya berbeda dengan sikap tahu diri dari perwira Kapernaum. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 11, ingat ceritanya ketika Naaman itu sakit kusta, kemudian ada seorang pembantu istrinya mengatakan, seorang perempuan, kalau saja Panglima Naaman ini datang ke ke Israel di sana, untuk ada seorang nabi di sana minta disembuhin. Kemudian dia datang ke sana, dia bawa surat dari kerajaan Aram ini, dia bawa surat ke Raja Israel. Kemudian Raja Israel merasa, loh, bukan aku yang menyembuhkan. Ternyata ada nabi yang di sana, yaitu seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk mentahirkan dia. Kemudian akhirnya Nabi Elia, kalau nggak salah ya, Nabi Elia bilang gini, udah biarin aja dia menghadap saya. Nah, si Naaman sampai depan rumahnya, Naaman berharap lebih. Naaman pengennya tuh nabi itu tuh menggoyang-goyangkan tangannya, mengurapi dia, menumpangi tangan dan sebagainya. Tapi tidak. Si nabi ini bilang tuh sama si Naaman yang lagi di depan, suruh dia celupin diri ke Sungai Yordan. Padahal di sana ada banyak sungai. Sehingga si Naaman komplain kan, marah-marah dia. Ngapain sih jauh-jauh mesti ke Sungai Yordan, sungai yang kotor, sungai yang keruh, padahal ada sungai yang lebih baik. Sungai Damsik, katanya dia bilang begitu. Kemudian di ayat 11 dikatakan demikian, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Ini perbedaannya antara perwira dari Kapernaum dan si Naaman. Naaman ini juga butuh kesembuhan Tuhan, butuh jamahan Tuhan, tapi dengan sikap hati yang salah, sikap hati yang ngatur, sikap hati yang mendikte hamba Tuhan. Makanya dia nggak ngalamin. Tapi sang perwira dari Kapernaum mengalami mujizat kesembuhan yang bukan untuk dirinya, tapi untuk hambanya. Pada waktu Yesus berdiri di tempat, Yesus belum ke rumahnya. Yesus mengatakan sembuh dan terjadilah kesembuhan di tempat di mana hambanya sedang sakit. Ini poin yang kedua, iman yang besar, iman yang lahir dari sikap tahu diri. Sadar diri, siapakah kita di mata Tuhan. Oleh karena itu diawali dengan kerendahan hati. Dan sadarilah akan diri kita, bahwa kita adalah bejana di tangannya Tuhan. Tuhan mau bentuk kayak apa, Tuhan mau proses kayak apa, Tuhan mau tekuk ke kiri ke kanan, izinkan Tuhan bekerja. Karena ketika Tuhan bekerja, dia tidak akan menciptakan kita jadi buruk, tapi dia menjadikan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Persoalan, tantangan, jangan kita mengeluh. Tuhan, kenapa aku diizinkan seperti ini? Kenapa aku ngalamin ini, Tuhan? Aku udah sungguh-sungguh, Tuhan. Aku udah setia. Kita nggak pernah tahu Tuhan ingin menjadikan kita jauh lebih baik dari sebelum kita diproses Tuhan. Makanya kita tahu diri, Bapak Ibu, bahwa Tuhan pasti punya rancangan yang baik. Sehingga apa? Iman kita terbentuk menjadi iman yang dahsyat, iman yang luar biasa, iman yang hebat.
Dan Tuhan akan kagum dengan iman yang ada pada Bapak Ibu sekalian. Hal yang ketiga yang kita baca juga dari perwira di Kapernaum dan juga perempuan dari Kanaan yang anak perempuannya sakit. Yang ketiga, iman yang besar lahir dari sikap hati yang mengasihi. Betapa kasihnya perwira ini kepada hambanya. Betapa kasihnya si perempuan Kanaan ini kepada anaknya. Sehingga dia rela dikatakan anjing. Sehingga dia rela walaupun hanya menerima remah-remah dari meja tuannya. Jadi iman yang lahir dari sikap yang mengasihi. Tanpa melihat status. Kalau kita lihat perwira ini nggak ngelihat statusnya si hambanya. Bawahannya. Tapi dia ngotot, dia bilang, Tuhan sembuhkan hambaku, ini sakitnya berat banget. Karena apa? Karena kasih. Kasih itu kan sifat Yesus yang paling luar biasa. Kasih itu adalah sikap yang paling menonjol bagi orang percaya, bagi orang Kristen. Dan itu dimiliki oleh Yesus. Itu yang ingin Yesus lihat dalam kehidupan kita. Saat kita beriman, apakah didasari dengan kita mengasihi Tuhan? Apakah kita beriman cuman kalau kita lagi butuh, kita lagi terdesak, kita lagi perlu sesuatu, tapi tidak didasari, tidak dibangun dengan karena kita mengasihi Tuhan. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia pasti tahu diri. Kalau orang yang mengasihi Tuhan, dia tahu memposisikan dirinya, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Karena dia mengasihi Tuhan yang tinggi, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Perwira Kapernaum ini, dia pakai imannya untuk apa? Minta kesembuhan hambanya. Bukan untuk dirinya. Makanya kalau kita ingat di dalam kisah Yakobus tentang doa, kalau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan apa? Hawa nafsunya. Dan doa permohonan sang perwira ini bukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Bukan supaya dia dianggap hebat. Tapi karena dia mengasihi si hambanya ini. Makanya Yesus mengabulkan permintaannya. Perempuan dari Kanaan ini karena dia begitu mengasihi anak perempuannya yang sedang sakit parah sampai dia rela dihina, sampai dia rela diperkatakan perkataan yang tidak pantas. Yesus melihat karena dia mengasihi, maka Yesus mengabulkan permintaannya. Jadi poin yang ketiga itu iman yang besar lahir dari karena sikap yang mengasihi sesama, mengasihi Tuhan. Dan mengenyampingkan untuk mengasihi diri sendiri. Ini yang ketiga. Dan poin yang terakhir, iman yang besar adalah iman yang lahir karena kita mempercayai perkataan Tuhan 100%. 100% tidak ragu. Perwira ini tidak ragu sama sekali. Makanya dia bilang, Tuhan, gak usah kamu datang ke rumahku. Karena tidak pantas Tuhan. Aku pun juga tidak pantas bertemu dengan Engkau. Katakanlah saja di tempat Engkau berdiri bahwa hambaku sembuh, maka hambaku akan sembuh. Luar biasa iman ini. Dia cuma minta Tuhan ngomong aja Tuhan. Apapun yang Tuhan ngomong, apapun yang keluar dari mulut Tuhan, aku percaya itu pasti baik buatku. Ini iman yang lahir dari mempercayai perkataan Tuhan 100%. Saya mau ulang lagi dalam Matius 8 ayat 13. Matius 8 ayat 13. Apa yang Yesus katakan kepada perwira di Kapernaum ini? Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Ini perkataannya. Yang dipercayai oleh perwira itu 100%. Kemudian perkataan apa yang dipercayai oleh perempuan dari Kanaan ini? Matius 15 ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi poin yang keempat, iman yang besar itu lahir dari sikap hati yang mempercayai perkataan Tuhan 100%. Kalau kita mempercayai perkataan Tuhan, kita sedang menghormati Tuhan yang memperkatakan. Kalau kita mempercayai perkataan Tuhan 100%, kita sedang menghargai apa yang Tuhan ucapkan. Bayangkan seseorang berkata,
mungkin seorang pemimpin di perusahaan kita atau pemimpin negara kita mengatakan bahwa saya akan jamin kehidupanmu 100%. Terus kita bilang gini, ah masa sih? Itu kita sedang menghina orang yang mengatakannya. Kita sedang menghina orang yang mengucapkannya. Demikian juga kita. Ketika Tuhan berkata, Tuhan akan memeliharamu, Tuhan akan menyertaimu sampai pada kesudahan zaman. Terus kita mulai bilang gini, masa sih? Kok buktinya sekarang saya mengalami kayak ini? Kita sedang melecehkan Tuhan. Kita sedang menghina apa ya pribadi Tuhan. Kita sedang menghina Yesus yang mengatakan bahwa Yesus akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Yesus akan menghibur kita. Yesus akan menolong kita. Kalau kita meragukan itu, kita sedang mentertawakan Yesus. Bukan perkataannya, kita mentertawakan pribadi yang menjanjikan. Jadi poin yang keempat, sang perwira dari Kapernaum, perempuan dari Kanaan, dia mempercayai perkataan Tuhan 100%. Maka kita baca tadi dalam Matius 8 ayat 13 dan Matius 15 ayat 28 bahwa terjadi kesembuhan seperti apa yang mereka percayai. Amin. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu. Iman yang besar kita ingat baik-baik. Bukan lahir dari seberapa banyak kita mengenal mengenal pengetahuan Alkitab atau seberapa banyak kita menghafal firman Tuhan, itu baik. Tapi iman yang besar lahir dari seberapa besar kita mengenal bahwa Tuhan itu baik. Dan iman yang besar juga lahir dari sikap hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Iman yang besar lahir dari sikap tahu diri kita kepada Tuhan. Iman yang besar juga lahir dari sikap kasih kita kepada Tuhan. Kasih kita kepada sesama. Itu akan lahir iman yang besar, akan terbentuk iman yang berkualitas, iman yang luar biasa. Dan yang terakhir iman yang besar, iman yang luar biasa, lahir dari ketika kita mempercayai perkataan Tuhan 100%, tidak 99%, tapi 100%. Amin. Mari kita tundukkan kepala Bapak Ibu. Kita satu dalam doa, kita mengucap syukur. Sebelum kita mengakhirinya, ada yang mau didoakan? Sekalian kita bersyukur untuk firman Tuhan. Ya, kita akan berdoa. Ibu Vera itu cucunya sedang dirawat di rumah sakit, kena DBD. Saya juga kurang update apa sudah pulang, tapi kita berdoa. Namanya Joyce, sedang dirawat di rumah sakit. Kemudian ada yang mau kita doakan lainnya? Kalau tidak ada, baik kita tetap akan doakan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Engkau mengajar kami Tuhan. Engkau mendidik kami. Engkau mengingatkan kami bagaimana kami menjaga kualitas iman yang sudah kami punya Tuhan. Kami rindu memiliki iman yang dahsyat, iman yang luar biasa, iman yang hebat. Seperti yang Kau katakan kepada perwira dan perempuan Kanaan Tuhan. Kami berdoa iman yang sudah kami miliki Bapa. Kami tahu iman itu tidak akan seperti ini Tuhan. Iman itu akan lahir ketika dia berproses dengan masalah. Iman itu akan terbentuk dengan kuat ketika kita kuat menghadapi masalah dan kita menang dalam masalah kita. Dan iman itu akan terus bertumbuh ketika kita memperkatakan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, dan kita hidupi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman materaikan dalam setiap loh hati kami Tuhan. Baik tua, muda, besar, kecil, anak-anak sekalipun Tuhan. Kami percaya Roh Kudus mampu mengingatkan mereka dari setiap perkataan firman yang sudah kami dengar bersama. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa untuk Joyce Tuhan, cucu dari Ibu Vera yang sedang terbaring di rumah sakit karena DBD. Tuhan, jamah dia Tuhan, sembuhkan dia, pulihkan, biar trombositnya kembali normal. Dan Joyce boleh kembali berkumpul dengan omanya, dengan mama papanya, dan adiknya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Vera dalam proses pemulihan. Bapa mari Tuhan tolong Ibu Vera, berikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Kami percaya itulah yang membuat dia bangkit dari tempat tidurnya dan dia bisa bersukacita bersama keluarga dan penyakitnya boleh mengalami pemulihan dari hari ke hari. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Lis, kami bersyukur kesegaran demi kesegaran Engkau tambahkan dalam hidupnya, kami boleh melihat sukacita di wajahnya, Engkau tambahkan dari waktu ke waktu, dan kami rindu Ibu Lis boleh kembali melayani Tuhan seperti waktu-waktu yang lalu, bahkan lebih dahsyat Tuhan. Karena setiap proses yang kami percaya itu akan mendatangkan kebaikan, bahkan jauh lebih baik dari hidup kami sebelumnya.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Tati. Kami bersyukur Ibu Tati boleh kembali bekerja. Biarlah Roh Kudus menjadi penghibur bagi dirinya, dan dia boleh tetap terus maju, berjalan, mempertahankan iman percayanya, mengasihi Tuhan semakin lagi, dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan boleh bersaksi bagaimana dia kuat di dalam setiap persoalan, tantangan hidup dan pencobaan, karena Tuhan sudah membentuk dia secara luar biasa untuk menghasilkan iman yang lebih dahsyat dari waktu-waktu yang lalu. Kami juga berdoa untuk keluarga Henry dan Hana, dan El dalam proses-proses hidup yang sedang mereka jalani. Kami percaya Tuhan, proses Tuhan tidak membuat mereka turun, tapi akan membuat mereka naik, bahkan lebih dahsyat dari waktu-waktu sebelumnya. Kami yakini itu Tuhan, karena Tuhan tidak pernah membawa kami turun, tapi Tuhan membawa kami naik. Karena itu janji-Mu Tuhan, Engkau menjadikan kami kepala bukan ekor. Itu yang Kau katakan dalam firman-Mu. Kami juga berdoa untuk keluarga besar, Bapak Ibu Tambunan, Bapak Ibu Sitorus, dan juga Ando yang mungkin dalam tugas pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kerajinan mereka, kesetiaan mereka Tuhan. Ada upah yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Tambahkan terus iman mereka, supaya mereka bisa menceritakan bagaimana Tuhan dahsyat dalam masa-masa pandemi ini. Tuhan hebat dalam masa-masa sukar ini. Dan mereka bisa bercerita bahwa Tuhan mengasihi mereka secara luar biasa. Kami berdoa untuk anak-anak yang kami kasihi, Arete, Sofia, Josh, Timothy, Tuhan yang ada bersama kami juga dalam ibadah. Kau berkati anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang tangguh di akhir zaman, menjadi anak-anak yang memiliki iman yang dahsyat, yang luar biasa di akhir zaman. Kami percaya Tuhan, ketekunan mereka dalam ibadah, sekalipun bukan dalam kelompok sekolah minggu, tapi kami sangat percaya Roh Kudus mampu mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam kehidupan anak-anak kami Tuhan. Terima kasih juga Bapak, kami berdoa untuk keluarga Mega dan David Tuhan. Yesus suka berkati keluarga ini Tuhan, dalam membesarkan anak-anak, dalam pekerjaan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biar iman mereka juga terbentuk semakin dahsyat, semakin luar biasa. Dan mereka akan bersaksi bagaimana Tuhan hebat dalam masa-masa sukar ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur. Kami juga berdoa untuk keluarga Oma Eci Tuhan Yesus. Berkati Oma Eci. Kami percaya kesehatan akan Kau tambahkan, kekuatan, kasih, penghiburan. Untuk Kiki, untuk Tom juga yang merawat Oma Eci, Tuhan berikan sukacita Allah. Supaya mereka belajar dari Oma Eci. Oma Eci memiliki iman yang luar biasa, iman yang dahsyat. Tetap mengucap syukur, tetap bersukacita dalam keadaan apapun. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan Oma Eci dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan. Kau terus proses kami tahu Tuhan, ketika kami dalam proses Tuhan, dalam tangan Tuhan, Tuhan ingin menjadikan kami lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Tuhan ingin menjadikan kami lebih kuat dari waktu-waktu yang lalu. Sehingga Tuhan, kami merelakan diri kami dibentuk Tuhan. Kami merelakan diri kami diproses oleh Tuhan. Karena kami tahu Tuhan baik. Tuhan mengasihi kami. Tuhan punya maksud dan rencana yang indah bagi hidup keluarga kami. Terpujilah Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami dan kami mau berserah mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Kita sama-sama menerima dengan iman setiap berkat yang sudah dipercayakan buat kita. Dan kita mengucap syukur. Besar, kecil, banyak ataupun sedikit. Tuhan sudah tahu itu porsinya kita. Dan Tuhan mampu melipat gandakannya. Tuhan mampu membuat 5 roti, 2 ikan, sisa 12 bakul. Bahkan juga Tuhan pulihkan setiap kesehatan kita, konflik, masalah apapun. Tuhan akan berikan kita kemampuan, kecakapan dalam mengatasinya. Bapa di surga, pagi hari ini Tuhan, sebagai rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Karena Engkau sudah mendidik kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau mengajar kami, mengingatkan, bahkan Engkau menasehati kami untuk kami belajar memiliki iman yang besar seperti yang dimiliki oleh perwira di Kapernaum dan perempuan Kanaan ini Tuhan. Kami percaya Tuhan membentuk kami dengan tujuan yang indah. Oleh karena itu Tuhan, inilah kami Bapa. Kami angkat tangan kami mengucap syukur atas setiap hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam minggu-minggu yang lalu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera.
Kami terima setiap perkataan firman yang kami dengar pagi ini. Kami percayai 100% Tuhan. Biar kiranya Tuhan berkat Tuhan turun atas kami. Kekuatan, kasih, penghiburan, damai, sejahtera mengiringi langkah hidup kami. Mulai hari ini sampai Maranatha. Terpujilah Tuhan, dengan iman kami terima. Dalam nama Yesus sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu. Selamat menerima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.